Wah, ini kok ketawa nggak bagi-bagi sih, ada apa dong? Van, kamu ini gimana sih? Buruan dong, Natasha udah nungguin nih. Nggak angkat kemana, mah? Kamu kan udah janji malam ini kita mau jalan kan? Oh, sekarang? Ya udah deh, mah. Aku pamit dulu ya, mau jalan sama Natasha. Bro, duluan ya. Oke, have fun bro. Hati ya. Calon menantu tante. Oke. Lo pikir gue monyet, hah? Beli buah yang mahalan dong. Dasar lu orang susah. Iya tante. Sah? Kemar nih. Ternyata di balik pernikahan itu ada niat busuk, Rick. Ardi nikahin aku cuma karena uang. Ada kesepakatan antara dia sama Mbak Natasha. Dan itu sakit hati banget rasanya. Kita sama, Sah. Aku juga menikah sama Asti, bukan karena kemauan aku. Dan aku juga gak pernah cinta sama dia. Ya apapun lah, Rick. Tapi yang pasti kan sekarang kamu udah nikah sama Asti. Aku ingin kamu tahu satu hal, Sah. Aku menikah sama Asti hanya untuk menepati janji aku ke Evan. Nikah karena janji. Iya, janji. Tapi mungkin lebih tepatnya hukuman Evan ke aku. Maksud kamu? Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Sah. Kenapa Evan menghilang waktu kalian ingin menikah? Itu karena aku menculik Evan. Jadi kamu yang bikin Evan gak datang ke pernikahan itu? Sah, aku melakukan ini semua karena aku tuh gak mau kehilangan kamu. Rick, kamu bener-bener gak punya hati, Rick. Aku sama sekali gak nyangka kamu kayak gitu. Sah, aku minta maaf. Rick, anggap aja kita gak pernah kenal, Rick. Anggap aja aku gak pernah ketemu sama kamu. Alisa! Boy. Gak usah, kamu tinggalin aja aku sendiri, aku mau naik angkot kok. Sah, please dong, aku kan udah minta maaf sama kamu. Sialan. Baru tinggal belanja sebentar udah ngedeketin cewek. Sah, kamu kenapa sih? Aku kan udah minta maaf. Rick, mendingan tolong kamu ngejauh dari aku sekarang. Sebelum kesabaran aku habis sama kamu, Rick. Sah, nggak bisa dong. Aku kan tadi yang jemput kamu, berarti aku juga yang harus nganterin kamu pulang. Nggak, aku pulang naik angkot aja. Itu kan si gembel. Ih, masa ceweknya si gembel sih? Yaudah. Kamu pulang naik taksi aja ya. Aku nggak ada uang untuk taksi. Ya nggak apa-apa, biar aku aja yang bayar. Yuk. Kurang ajar. Bang. Bang, ikutin taksi itu buruan ya. Buruan. Ah. Jalan. Buruan. Stop. Tunggu, Bang. Sa, keluar lo. Anak kampung, keluar buruan. Manusia juga, Pak. Justru saya datang ke sini. Saya ingin mengetuk sisi kemanusiaan Bapak. Maksud Bapak itu apa?
Ini semua untuk Bapak. Hadiah dari saya. Dan saya yakin, sebagai manusia, Bapak bisa paham atas rasa kemanusiaan ini. Gimana, Pak? Maaf, saya tidak bisa terima sogokan. Saya bukan manusia seperti itu, Pak. Saya suka kalimat seperti ini, Pak. Kemarin Hakim Agung juga bicara seperti itu. Sudahlah, terimalah, Pak. Bagian mana yang kurang jelas sih, Pak? Saya bilang sekali lagi, saya bukan seperti kebanyakan orang yang bisa terima sogokan. Bapak hanya buang-buang waktu dengan saya. Pak Evan, ini bukan sogokan. Ini murni hadiah dari saya. Ayo, terimalah. Saya nggak akan menerima apapun dari Bapak. Pak, saya dengan mudah untuk bisa membuktikan bahwa saya ini bukan pelaku pembunuhan. Ini hanya masalah waktu, Pak. Oke. Kalau begitu silakan aja Bapak buktikan sendiri di pengadilan. Bapak sudah menghina saya. Bapak menolak menerima hadiah yang saya berikan dengan tulus. Itu sudah penghinaan besar, Pak, bagi saya. Dan yang barusan Bapak lakukan adalah sebuah penghinaan yang sangat besar terhadap ketulusan profesi saya. Profesi apa? Profesi busuk. Kalian ini semua munafik. Selamat siang, tolong keluar. Ini jusnya. Kemana lo? Sini. Gimana? Mau nggak lo jadi supir? Supir? Supir apa? Aduh, mentok juga lo ya. Kan gue udah bilang sama lo mau diangkat jadi supir pribadi buat angkat sayur ke pasar tiap pagi. Kita nih bakalan beli mobil pickup. Begini nih kita bisnisnya bakalan jadi. Udah bisa. Yesterday you can nyupir. Masa today you kagak bisa? Soal gaji tenang aja, pokoknya ada gaji tambahan. Ya. Udah harus mau. Rezeki kagak boleh ditolak. Perintah kagak boleh ditentang. Itu prinsip pembokat sejati. Ya? Bisa kok, Tante. Nah, gitu dong. Latos. Tante, Hai, Nat. Evan mana, Tan? Ada kan? Udah janjian ya sama Evan? Mau ngedate nih. Nggak siang, nggak malam, nggak bangun, nggak tidur. Kamu tuh selalu kelihatan cantik, Nat. Udah dong, Kak. Calon menantu tante jangan digodain terus. Wah, calon mantu, Tante. Masa sih? Emangnya kamu belum tahu ya? Tante, Natasha ini baru bisa dibilang mantu atau bukan. Itu masih 1 bulan lagi, bukan sekarang. Maksud kamu? Tanya aja langsung sama orangnya. Apa sih, Nat, maksudnya? Jadi aku udah punya perjanjian sama Evan, Tan. Kalau dalam sebulan ini, aku akan ngebuat Evan jatuh cinta lagi sama aku. Seperti kayak dulu waktu pertama kali ketemu. Itu sih gampang. Gampang banget lagi. Evan itu tidak mungkin tidak tertarik dengan wanita secantik kamu, Nat. Ya, memang sih kamu harus sedikit usaha. Karena kamu kan baru sembuh tuh dari gudang-gudang si gembel itu. Ya nggak, Nat? Guna-guna si gembel. Siapa, Tante? Ceritanya panjang. Tapi Tante harus bantuin aku ya. Aku nggak pengen kalah. Oh ya dong sayang, udah pasti dong. Kalau kamu bahagia dan berhasil, Tante juga ikut bahagia. Ya nggak? Wah, ini kok ketawa nggak bagi-bagi sih, ada apa dong? Van, kamu ini gimana sih? Buruan dong, Natasha udah nungguin nih. Nggak angkat kemana, mah? Kamu kan udah janji malam ini kita mau jalan kan? Oh, sekarang? Ya udah deh, mah. Aku pamit dulu ya, mau jalan sama Natasha. Bro,
Duluan ya. Oke, have fun bro. Hati ya. Calon menantu tante. Oke.